Ini KWH meter. KWH meter itu terdiri dari 3 kabel, yaitu warna biru, warna kuning, dan satunya di tengah-tengah ini warna coklat. Coklat ini menandakan pasa, dan ini sebagai grounding. Yang warna kuning ada hijaunya, yang warna biru adalah netral. Diurut ke sini dan keluar dari sini. Lihat itu, di situ ada kabel warna kuning, biru, dan coklat. Bagaimana cara yang benar untuk pengaplikasiannya atau pemasangannya? Kabel yang warna coklat ini adalah pasa, masuknya ke L1. Di sini ada setrum, kita ukur setrumnya, keluar kapasitasnya 220, mungkin kurang begitu jelas, maaf ya. Ini yang jelas ada setrumnya 220. Ini masuk ke L1 untuk pasanya. Dan untuk netral, ini yang biru, netral digabung ke arrestor. Ini arrestor, dan ini LCCB. Daripada fungsi arrestor ini adalah penangkal petir. Penangkal petir arrestor ini berfungsi ketika ada arus tegangan yang masuk ke bagian pasa atau ke netral atau ke grounding, maka setrum ini akan diputus dan dialirkan melalui grounding. Ini grounding, dan grounding ini kita pasang. Karena ini bangunan sudah jadi, kita pasang ke sana terus sampai ke pembumian di sana. Itu di sana kita pakai beberapa titik tembaga sebagai penghantar daripada petir tersebut, pembuang arus petir. Dan arrestor ini sangat berfungsi banget ketika ada arus petir yang menghantam ke pasa atau ke netral. Dan ini netralnya, netral dari kilometer masuk ke netral dari arrestor. Ini enggak ada setrumnya, dan disatukan ke netral LCCB. Setelah netral dan pasa terpasang, jangan lupa pasanya juga digabung. Nih kabel pasa yang digabung, ini warna coklat, masuk ke LCCB. Jadi LCCB ini sama-sama diberi tegangan netral sama pasa. Nanti keluarnya ke MCB. Ini kan netral, N, lambangnya N. Kita dekatkan N, dan ini N, output N untuk ke L atau ke MCB, maaf. Dan ini outputnya baru ke MCB. Jadi output ke MCB itu ngambil dari LCCB tersebut. Ini cara pasang yang benar. Dan jangan lupa untuk grounding dari kilometer yang warna kabel kuning ada hijaunya, ini kita pasang ke grounding juga. Ini grounding. Dan grounding ini terpisah, ada kawat tembaga kita tanam juga di situ, di bawah kilometer ya. Di bawah kilometer kita tanam untuk penggroundingan khusus dari kilometer. Kalau ini kan untuk pembuang petir. Ketika ini manfaat arrestor udah saya sebutkan ya. Ketika ada arus besar masuk ke sini, nanti akan dibuang melalui grounding ini. Dan manfaat dari LCCB adalah ketika ada arus bocor, ini akan memutus dengan sendirinya. Apa sih arus bocor? Arus bocor itu adalah ketika pasa, ini pasa output nih kan, pasa nih yang coklat, menyentuh grounding atau ada kabel yang terkelupas akibat dari korosi dan lain sebagainya, itu akan mengakibatkan
si LCCB ini bekerja. Jadi seolah-olah ada hubung singkat. Itu satu contoh kecil, yaitu kabel terkelupas, yaitu kabel setrum ya. Pasa ini adalah kabel setrum nempel ke tanah atau ke tembok misalnya yang mengandung grounding ya. Itu kan secara tiba-tiba memutus alat ini atau LCCB ini. Atau misal kita lagi memperbaiki sesuatu yang berhubungan dengan setrum, yaitu pasa ini, karena ini ada setrumnya tuh 220 ya. Kita tanpa sengaja menyentuh daripada setrum ini karena kaki kita nempel ke bumi atau ke tanah, akan tiba-tiba mutus yaitu jalur ini. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali ketika rumah kita memakai LCCB. Jadi manfaat LCCB ini adalah fungsinya sebagai detektor detektor ketika ada arus bocor. Udah saya sebutkan, arus bocor itu berbagai faktor seperti contoh yang tadi saya sebutkan, yaitu kabel pasa ini terkelupas akibat korosi atau akibat ditanam di tembok, akhirnya kulitnya hilang mengakibatkan ke grounding ya, menyentuh pembumian lah, itu kalau bahasa elektriknya, mengakibatkan alat ini akan memutus dengan sendirinya ya. Atau kita menyentuh setrum ini, sebetulnya kalau mau uji coba bisa ya, saya pegang ini, cuman ya resikonya lumayan juga ya, kalau sengaja kita takut juga ya. Tapi kalau tanpa sengaja kita jangan takut, karena alat ini akan memutus arus yang mengalir ke MCB. Ini arus yang mengalir ke MCB ini yang ini nih, ini yang ini sama yang ini kan netral. Nah, netral ini kabel biru yang dalam ini sebagai pasa masuk ke di dalam sana ya. Di dalam sana ada box MCB. Kesimpulan akhirnya, jadi zaman sekarang menggunakan anti petir itu yang paling ideal menggunakan arrestor. Arrestor sebagai penghantar arus petir ketika ada petir melalui pasa mengalir ke sini dan nanti akan dibuang secara otomatis ke sini. Ini pembuangan langsung ke bumi. Dan ini sebagai pengaman ketika ada jaringan bocor atau arus bocor di jalur kelistrikannya. Oke, mungkin sekelumit tentang arrestor dan LCCB. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat tutorial ini. Semoga sahabat semuanya bisa dimengerti ya. Dan nanti kita ulas lagi tentang kelebihan daripada arrestor maupun LCCB, manfaat dari dua barang tersebut. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.